Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, sekarang kita masuk ke materi tentang psikologi positif dan Islam. Kenapa ini diduluin? Karena nanti setelah pertemuan ini, di pertemuan selanjutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya itu kita akan berusaha untuk mengaitkan atau melihat keterkaitan antara psikologi positif dengan psikologi Islam atau psikologi positif dalam perspektif Islam. Jadi nanti ketika kita melihat materi misalkan ada PERMA, well-being, karakter strength, itu semua kita coba lihat juga dalam perspektif Islam seperti apa. Nah, jadi sekarang saya akan mencoba memberi pengantar bagaimana cara kita melakukan integrasi antara psikologi positif dan Islam itu sendiri. Setidaknya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Nanti teman-teman feel free untuk menambahkan cara lain kalau ada ide yang lain ya. Nah, cara yang pertama adalah kita melihat psikologi positif dalam perspektif Islam. Maksudnya di sini adalah kita melihat apakah ada hal-hal terkait psikologi positif yang sudah dibahas dalam konsep Islam. Contohnya, misalkan hal-hal positif di Islam biasanya terkait akhlak atau ikhlas, kesabaran, kebersyukuran, di mana ada beberapa konsep di dalam Islam tersebut yang memang sudah dibahas dalam psikologi positif, ada yang belum. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu sejauh mana hal-hal atau aspek-aspek psikologi positif ada dalam penjelasan Islam gitu ya, penjelasan perspektif Islam. Itu kalau kita mau menggunakan cara pertama. Jadi kita berangkatnya dari konsep Islamnya dulu, baru lihat keterkaitannya dengan psikologi positif gitu ya. Atau kita bisa pakai cara kedua, kita bandingkan konsep psikologi positif yang sudah ada dengan konsep Islam. Contohnya tadi saya sudah sebut sebenarnya salah satu, kayak kebersyukuran. Jadi di psikologi positif barat atau yang mainstream itu kebersyukuran sudah dibahas, khususnya pakai bahasa asing gratitude ya. Nah, jadi kita lihat si gratitude ini sudah kan dijelaskan dalam Islam. Balik lagi, tadi berarti kita kan sudah bisa melihat karena kita sudah mengidentifikasi menggunakan cara yang pertama ya. Bagaimana konsep gratitude dalam psikologi positif yang mainstream atau barat dengan konsep gratitude atau kebersyukuran yang sudah ada dalam Islam. Kemudian kita bandingkan apakah ada persamaannya, perbedaannya seperti apa, kemudian konteks-konteks yang digunakannya apa saja, dan seterusnya. Itu setidaknya 2 cara yang bisa kita lakukan untuk mengintegrasikan antara psikologi positif dan Islam. 2 cara ini kita bisa menggunakan pisau analisis dari konsep Islamnya, yakni ada 3 opsi. Nanti feel free untuk menambahkan juga. Kita bisa mencoba untuk mencari ayat-ayat terkait konsep psikologi positif. Apa saja, misalkan nanti well-being, ayat-ayat apa sajakah yang membahas well-being gitu kan. Kemudian kita bisa juga melihat dari hadis. Adakah hadis-hadis yang membahas tentang konsep well-being misalnya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sirah atau kisah-kisah dalam Islam, baik kisah Nabi ataupun para sahabat ataupun tokoh-tokoh Islam lainnya yang terkait dengan konsep well-being tersebut. Begitu teman-teman cara untuk mengintegrasikan antara psikologi positif dan Islam. Cara ini tidak terbatas hanya kedua hal ini dan pisau analisis 3 ini saja, tetapi teman-teman bisa bereksperimen dan mengeksplorasi bagaimana caranya mengaitkan kedua konsep ini. Seperti itu ya. Oke, selamat mencari tahu tentang psikologi positif dan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.